Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hari ini media sosial sedang diramaikan tentang aksi pembakaran bendera yang diduga milik HTI dan juga diduga kalimat tauhid saja di hari santri kemarin, menyulut banyak para tokoh ikut berkomentar, mengecam ada, mendukung ada, tampak biasa-biasa ada, akan sangat melelahkan akal, pikiran dan juga hati kita. Maka dari itu alangkah sejuknya hati ketika media sosial kita isi dengan kajian-kajian Islam yang berkenaan dengan obat-obat hati. Kali ini yang kita baca adalah Al-Mawa'id Al-Usfuriyah. Saya akan sedikit membaca tentang kisah-kisah yang berada di dalamnya. Di halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala akhbarna an Zaid bin Aslam an Umar anna rajulan kana fil umami al-madiyah yajtahidu fil ibadah wa yushaddidu ala nafsihi wa yaqnatun nasa min rahmatillahi ta'ala thumma mata faqala ya rabbi ma li 'indaka faqala an-naru qala ya rabbi fa ayna ibadati wa ijtihadi faqala innaka kunta taqnatun nasa min rahmati fid dunya fa ana aqnatuka al-yawma min rahmati. Dikabarkan dari Zaid bin Aslam dari Umar bahwa ada seorang lelaki yang dulu merupakan tokoh besar di umat yang dahulu. Beliau selalu berijtihad, berusaha semaksimal mungkin di dalam ibadah dan menyemangati dalam dirinya untuk selalu ibadah, namun memiliki sikap untuk membuat para manusia putus asa. Jadi dia ibadah sendiri. Dia melihat kemungkaran, dia tidak mengajak untuk orang itu berbuat baik, tapi dia diem aja gitu. Sehingga menganggap ketika ada orang curhat, wahai guru, saya telah berdosa, melakukan kemaksiatan, dosa besar, gimana? Oh, tidak ada ampun bagimu. Wah gitu. Jadi dia mengistilahkan dirinya memutus kasih sayang Allah dengan ucapan-ucapan semacam itu kepada manusia. Kemudian ulama tersebut meninggal dan bertanya kepada Allah, ya Tuhanku, apa yang berada di sisimu? Maksudnya ulama itu bertanya, mana ibadahku yang selama di dunia ini saya kumpulkan gitu. Oh, dijawab oleh Allah, engkau tinggal di neraka. Kemudian orang tersebut bertanya, fa aina ibadati? Lalu mana ibadah-ibadahku? Mana perjuanganku untuk selalu ibadah menyembahmu? Dijawab oleh Allah, sesungguhnya engkau dulu membuat para manusia putus asa dari kasih sayangku tatkala di dunia, maka sekarang aku membuat
putus asa dirimu di akhirat dari kasih sayangku. Coba, di sini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan ya. Ternyata ketika seseorang mengandalkan amalnya dalam hal berbuat kebajikan dan membuat orang-orang lain putus asa dari kasih sayang Allah, ini membuat Allah membalas orang tersebut untuk tidak mendapat kasih sayangnya di akhirat. Jadi kita tidak mampu mengandalkan amaliyah, ubudiyah, usaha kita untuk akhirat untuk mendapatkan surganya. Tapi kita bisa mendapatkan surganya sebab kemurah hatian Allah dan kasih sayang Allah. Ini dalam ini membahas tasawuf juga ini. Jadi kisah ini mengibaratkan bahwa kita tidak bisa serta-merta mengklaim dirinya paling benar dan yang lain salah, kemudian orang yang bersalah itu tidak diajak menuju kebenaran gitu loh. Karena kasih sayang Allah ini akan tercurah kepada orang yang memberi energi positif kepada orang-orang yang bersalah, sehingga rahmat Allah akan diberikan kepadanya gitu nanti. Jadi kita tidak bisa mengandalkan hal-hal yang baik ini sebagai bekal yang akan serta-merta menjadi password masuk kita ke dalam surga tanpa kasih sayang Allah. Maka kenapa Rabi' Adawiyah pernah suatu hari keliling di pasar sambil membawa obor dan juga air satu timba gitu, keliling gitu. Dikatakan gila sama orang-orang gitu. Dia menjawab, aku ingin membakar surga gitu. Dan aku ingin memadamkan api neraka dengan air gitu. Kenapa begitu? Wahai Rabi' Adawiyah, kamu gila ya? Karena orang-orang beribadah kepada Allah memiliki dua tujuan. Satu, dia takut tinggal di neraka. Dua, dia menginginkan surga. Sementara dia tidak menginginkan sang pemilik untuk bertemu atas nama cinta. Tuh kan. Ini yang kadang kita belum ada apa-apanya ya, bagaimana seorang Rabi' Adawiyah memiliki ibadah yang penuh dengan cinta, sementara kita nggak pernah bisa merasakan hal itu ya. Sampai-sampai Rabi' Adawiyah itu memiliki keistimewaan sampai ketika beliau meninggal, Rabi' Adawiyah itu meninggal, dia bisa memberi syafaat 70.000 orang. Kalau kita meninggal, jangankan memberi 1 atau 5 orang atas syafaat kita, untuk mensyafaati dirinya sendiri barangkali kita belum mampu. Jadi atas dasar cinta inilah yang membuat Rabi' Adawiyah termasuk golongan orang-orang para wali Allah. Nah, ini menjadi obat hati kita ya dari gejolak-gejolak media sosial yang mengarahkan kita untuk berlatih membenci, berlatih mencintai, berlatih untuk mengkultuskan, berlatih. Tapi kita lupa tujuan utama kita hidup di dunia adalah untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjut. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan lam ya'mal khairan qattu illa tauhid. Falamma hadarahu al-maut qala li ahlihi idza ana muttu fa ahriquni bin nari hatta tad'uni apa ini? Hatta tad'uni Ramadan. Oh, Ramadan ya.
Thumma dharuni fil bahri fi yaumi rihin fafa'alu fa idan huwa fi qabdatillahi ta'ala qala Allahu ma hamalaka ala ma fa'alta qala ma khafatuka faghfara lahu biha wa huwa lam ya'mal khairan qattu illa tauhid. Diceritakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa ada seorang lelaki yang tidak pernah beramal kebajikan sama sekali kecuali mentauhidkan Allah. Maka tatkala kematian menghadiri dirinya, orang tersebut berkata kepada keluarganya, "Jika saya mati, maka bakarlah aku dengan api, sehingga engkau memanggilku, menyebutku dengan sebutan abu atau pasir gitu ya, romad. Kemudian sebarkanlah abuku itu, abu yang terbakar habis itu tadi, di dalam lautan. Di hari yang di situ penuh dengan angin. Di hari di situ anginnya kencang sehingga abu itu bisa menyebar kemana-mana." Kemudian keluarganya sepeninggal orang tersebut melakukan wasiat yang sudah dipesankan. Faidan huwa fi qabdatillah, maka tiba-tiba ruh orang tersebut, ruhnya orang yang dibakar, yang dijadikan abu itu, yang disebar di lautan itu, di dalam genggaman Allah. Kemudian Allah bertanya kepada orang tersebut, "Wahai hambaku, apa yang membuatmu melakukan hal itu? Apa yang mengantarkan kamu berbuat hal yang konyol semacam itu?" Dijawab oleh orang yang tidak pernah berbuat kebajikan kecuali mentauhidkan Allah itu, "Karena aku takut padamu ya Rabb." Tuh. Karena aku takut padamu. Ketakutannya itu yang membuat dirinya diampuni oleh Allah. Kemudian Allah mengampuni dirinya sebab rasa takutnya itu. Padahal dia belum pernah berlaku kebajikan sama sekali kecuali mentauhidkan kepada Allah. Jadi janganlah berhenti pada bendera, pada lambang-lambang yang bertuliskan tauhid, tapi hati kita, mulut kita sumpah serapah di sosial media yang tidak mengantarkan kita untuk mentauhidkan Allah. 2016 kemarin saya sudah ditalkin oleh Bapak Wahfiuddin Sakam selaku Wakil Talkin Abah Anom Suryalaya. Beliau mengajarkan bahwa la ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah. Maka makna ilah di sini itu dalam. Ilah di sini itu adalah ego, kekayaan, kecintaan kepada dunia, kecintaan kepada istri, kepada anak, kepada keluarga. Itu akan menjadi ilah. Ini harus dinafikan. Kebesaran diri, kesombongan, ini harus dipecahkan di dalam kolbunya, di jantung sini, di kolbunya ini. Jadi la ilaha itu tidak ada sesembahan lain, tidak ada yang dijadikan sesembahan. Entah itu kesombongannya, kedunguannya, ketidakmengertiannya, kecintaan kepada dunianya, itu jangan dijadikan sebagai Tuhan gitu. Jadi la ilaha, tiada hal yang saya tuhankan gitu, illallah, kecuali Allah. Al-ilah, ilahun itu artinya sesembahan. Al-ilahu itu menjadi ta'rif, menjadi ma'rifat, menjadi sesuatu yang itu gitu. Jadi al-ilah, kemudian hamzah yang awal menjadi wasal, kemudian menjadi lam jalalah, menjadi sebutan Allah gitu. Jadi ketika la ilaha illallah ini sudah merasuk ke dalam qalbu, tidak terletak pada bendera,
tidak terletak pada lukisan, tidak terletak pada pintu, tidak terletak pada mobil, tapi meletakkannya di dalam qalbunya. Detak jantungnya sudah mengantarkan hatinya ke dalam sesuatu yang dalam. Allah, Allah. Bahkan tarikan nafasnya sudah menyebut kalimat Allah, Allah. Nah, itu yang akan mengantarkan kasih sayang Allah di dalam diri kita. Tapi kalau kita lisannya saja jarang mengucapkan la ilaha Allah bareng-bareng, dikatakan bid'ah. Kemudian kalimat tauhid yang dibendera dianggap sebagai simbol-simbol agama yang dinistakan, atau hal lain yang mengantarkan kita kepada hal-hal yang malah membuat kita ricuh. Itu justru tidak mengantarkan kolbu kita untuk mengenal Allah. 2016 kemarin saya dikirim dakwah oleh Tidim LDNU di Malaysia. Di sana ada kejadian menarik. Bagaimana para santri itu orang-orang tua. Mereka pengusaha, mereka politikus, mereka karyawan, mereka anaknya orang-orang kaya. Tinggal di pondok di tengah hutan. Pondoknya namanya Al-Inabah. Lah, mereka tidak dipenjara. Mereka adalah pengguna narkoba kelas berat. Tiap hari konsumsi kayak gitu, narkoba. Jenis sabu-sabu, terus narkotik, jenis macam-macam pernah dirasakan. Tapi sembuh dalam jangka minimal 2 bulan. Apa obatnya? Ternyata obatnya adalah zikir la ilaha illallah. Subhanallah. Sampai heran saya. Jadi orangnya itu sangar-sangar bertato. Tatonya di mana-mana tuh. Subhanallah. Tapi wajahnya teduh banget. Tidak menampakkan kejahatan pada dirinya. Subhanallah. Kenapa? Karena hatinya, jiwanya sudah dicuci dengan kalimat tauhid. Ditalkin zikir sama wakil talkin Ustadz Suzuki Asyuja'i dari Kedah, Malaysia. Ketika kalimat itu la ilaha illallah dituntun kayak gitu, dimasukkan di dalam kalbu, kemudian dia merasa salah, merasa telah berdosa menggunakan segala aktivitas, merasa bersalah menggunakan fasilitas jasmaninya, tangannya, matanya, mulutnya, telinganya digunakan untuk maksiat. Kemudian ketika dimasukin la ilallah di dalam kalbunya, ini sudah mengalir darah-darahnya itu bertauhid. Sekujur tubuh mohon ampun kepada Allah. Dan mereka menjerit, menangis, dan terus di dalam hatinya la ilaha illallah, la ilaha, sambil merasakan nikmatnya. Bahkan bisa mengalahkan orang-orang yang mendem atau orang yang lagi sakau atau teler gitu. Nah, ini saatnya, ini sudah saatnya ini. Para banser, para HTI, para ex-HTI, para FPI, para santri, selain mondok, ayo segera ditalqin, segera mengikuti thariqah Naqsabandiyah atau Syadiliyah atau yang dicocoki di dalam dirinya. Karena dengan begitu dia akan meletakkan kalimat tauhid itu tidak pada simbol-simbol yang bisa dibaca atau dinalar, tapi dalam simbol yang tidak bisa dibaca oleh siapapun, yaitu di dalam qalbunya. Kalau sudah terletak di sini, dia maka akan terbawa mati kalimat tauhid itu. Coba bayangkan. Saya pernah menalkin abah saya 2013. Beliau tidur di pangkuan saya. Dadanya semakin sesak. Kakinya semakin dingin. Yang bawah, yang mangku kakak saya Mbak Farida. Di pangkuan ini saya ngomong, bah, kalimat thayyibah, bah, la ilaha illallah. Beliau masih bisa menjawab, aku wis isole.
Allah, lisannya Allah, Allah. Kemudian kayak orang lagi tidur. Kehilangan seperti tidak kehilangan. Abah saya wafat dalam kondisi di pangkuan saya dengan mengucapkan kalimat thayyibah. Karena apa? Karena dalam kalbunya sudah terpatri kalimat itu sebagai rutinitas batin gitu loh. Seseorang yang rutinitas batinnya sudah la ilaha illallah, mau diapain aja gitu, dia akan kembali kepada tempat asal dia bermula untuk melatih hatinya berzikir gitu. Maka sekarang saya merasa aneh dengan Indonesia. Gak tahu siapa yang salah. Apakah yang bawa bendera atau yang men-syuting atau yang membakar dengan jingkrak-jingkrak dengan penuh dengan amarah dan lagu-lagu, nyanyi-nyanyi. Itu tidak seberapa dibandingkan dengan ketika kalimat thayyibah la ilaha illallah itu mengakar di dalam kalbunya. Ini yang paling penting sebenarnya. Saya pernah bertanya kepada guru saya, kiai saya, matta'anallahu bituli hayati, Kiai Haji Abdul Hanan Maksum. Saya bertanya, Kiai, thariqah apa yang menyelamatkan kita nanti di hari kiamat gitu kan? Oh, banyak yang mutabarah. Tapi yang penting kalian ngaji ihya hatam gitu. Ternyata isinya ihya, subhanallah. Andai sampean itu membaca kitab ihya jilid 3, ngeri luar biasa. Kitab itu di jilid 3 itu membahas tentang proses-proses sakaratul maut. Malam pertama dikubur, malam kedua dikubur. Gak ada yang nemenin ya. Malam selanjutnya dibahas sedemikian detil. Seolah Imam Ghazali itu lagi menceritakan kisah nyata dirinya gitu. Makanya ada moto ya, man la ihya'a la haya'ah. Barang siapa nggak pernah ngaji ihya, nggak punya malu gitu. Coba mintalah ke kiai siapa gitu, ngajinya langsung jilid 3 gitu, silakan, juz 3 gitu, silakan. Di situ dibahas secara detail hal-hal yang berkenaan dengan persiapan kematian, kemudian berapa lama itu sakaratul maut, terus kemudian hari pertama dikubur itu ngapain aja para malaikat, hari kedua ngapain aja, terus kayak gitu. Kemudian ketika bangkitnya hari kiamat, kemudian hari itu ada fitnah dajjal, kemudian dikumpulkan manusia di situ pada pengen ketemu Nabi Adam, ditolak untuk mensyafaati Nabi Nuh, sampai kemudian Rasul, kemudian melewati jembatan Shirathul Mustaqim itu bagaimana kecepatannya seberapa, itu dibahas detail banget. Kemudian yang masuk neraka itu siapa aja di situ, ngapain aja, hukumannya, macam hukumannya di neraka itu apa aja, jelas banget. Nih. Sampai waktu itu tahun 2005, kiai dan semua santri menangis, nggak bisa ngomong, menceritakan detil-detil kisah-kisah yang berada di kubur maupun di hari kiamat. Ini sebagai sebuah pengingat gitu loh, pengingat kita bahwa kita tidak berleha-leha aja di dunia, tapi juga mengingat kematian, karena langkah kita akan masih panjang gitu. Sampai hampir berapa menit ya, hampir 20 menit waktu itu semuanya santri diem, seolah mengalami sakaratul maut, seolah mengalami hal-hal yang diceritakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin tersebut. Maka sekarang dunia media sosial gonjang-ganjing itu bagi saya, ya Allah,
Kok sebegitunya ya? Hujat menghujat, caci maki, sumpah serapah, membela yang benar, membela yang salah, semuanya tumplek-blek di media sosial. Gak ada satupun yang mengingatkan bahwa kalimat tauhid itu bukan hanya sebuah simbol, tapi kalimat tauhid itu di dalam hati ini, sehingga menjadi pengantar waktu kita mau mati. Gitu. Ketika kita mau mengantarkan ini sebagai kalimat tauhid itu sudah mancap di dalam kalbu, di dalam hati kita itu sudah mancap gitu. Itu sudah aman. Tanpa ada perlu simbol-simbol yang fiskal, yang berbau zohir, yang berbau penampakan, itu nggak penting. Tapi yang penting apakah hatinya udah tertuntun menuju kalimat tauhid itu, atau hanya di lisan saja. Nah, ini yang perlu diobati nih, penyakit hati yang kebiasaan hanya sekedar la ilaha illallah di lisan saja. Tapi hatinya tidak di situ. La ilaha illallah dzikir fida. Pasti ratusan ya. Ratusan kali la ilaha illallah. Orang yang diundang pada datang semua. La ilaha illallah. Di dalam hatinya, kok lama banget sih. Sotonya udah bau nih, perutnya udah keroncongan. Karena apa? Karena la ilaha illallah hanya sekedar di lisan saja. Hatinya nggak ikut. Nah, inilah yang menuntun hati kita untuk ikut bertauhid adalah para guru wakil talqin kita. Sampai nangis saya. Aduh. Maaf nggak ada tisu ya. Jadi itu kita berhenti pada kerasnya suara sama tempo aja. Tapi di dalam hati ini tidak merasakan nikmat, malah merasakan siksaan. Karena apa? Batinnya tidak sejalan dengan ucapannya. Ucapannya la ilaha illallah, tapi batinnya itu sebenarnya nunggu makanan, sebenarnya nunggu ini selesai sebenarnya gitu. Jadi orang tersebut belum tahu bahwa menu utama adalah kalimat tauhid itu. Makanya kenapa sebelum doa selalu afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilallah selalu berada di akhir sebelum doa. Karena itu menu utama, kita lupa itu. Anehnya di situ kan. Coba itu jadi menu utama. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, ketika illallah itu kita masukkan di dalam hati, udah urusan makan, urusan undangan ribuan, urusan apapun itu tidak ada artinya dibanding dengan kalimat la ilaha illallah yang sudah ditancapkan di dalam kalbu. Dan yang nuntun itu adalah para wakil talqin. Tuh di searching tuh di video YouTube Bapak Kiai Wahfiuddin Sakam membahas tentang makna ilah, membahas tentang tasawuf, membahas tentang syukur, membahas tentang sabar, komplit. Nanti kalau sudah yakin, silakan datang ke Jakarta di Jalan Balai Pustaka Baru nomor 29 kalau nggak salah, RT 7 RW 7 di Masjid Al Mubarak. Jamaah di situ malam Jumat sekaligus minta ditalqin dzikir supaya hatinya mancep kalimat tauhid, tidak pada simbol gitu. Kalau kalimat tauhid itu tidak pada simbol lagi tapi berada di dalam kalbunya, udah merdeka itu. Tidak ada caci maki keluar dari dirinya, tidak ada pembelaan apapun keluar dari dirinya. Karena hatinya sudah terpaut dengan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu intinya ya. Jadi jangan sampai sebuah simbol bendera mengalahkan makna tauhid itu sendiri. Jangan sampai. Karena makna tauhid itu harusnya berada di dalam kalbu ini. Makanya kenapa para ulama dulu ketika sudah selesai la ilaha illallah gitu, itu yang disebut adalah Allah, 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 Allah. Itu melatih supaya detak jantungnya itu berzikir asma Allah, baik dalam kondisi
terjaga, tertidur, maupun dalam kondisi duduk terlentang. Makanya ada ayat Al-Quran yang menyatakan Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Siapa ulil albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard subhana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Tuh. Orang-orang yang ulil albab adalah orang-orang yang yazkuruna Allah, mengingat Allah, qiyaman dalam kondisi berdiri, wa qu'udan dalam kondisi duduk, wa 'ala junubihim dan dalam kondisi terlentang, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, dan berkata subhana ma khalaqta hadza batila, Maha suci Allah, Engkau tidak menciptakan alam semesta ini sia-sia. Karena tidak ada satu makhluk pun yang diciptakan Allah itu sia-sia. Semuanya tidak sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau, jagalah kami dari siksa api neraka. Nah ini kategori ulul albab bahasanya. Kembali ke kitab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ala hadza hikayatun anna rajulan mata 'ala 'ahdi Musa alaihi salam fakahrihan nasu ghaslahu wa dafnahu li fisqihi فأخذروا برجله وطرحوه في المزبلة فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام وقال يا موسى مات رجل في محلة فلان في المزبلة وهو ولي من أوليائي ولم يغسلوه ولم walam yakfanuhu walam yadfanuhu fadhhab anta faghsiluhu wa kaffinhu wa shalli alaihi wa dfanhu. Faja'a Musa alaihi salam ila tilkal mahallati wa sa'alahum 'anil mayyiti faqalu lahu mata rajulun fi sifati kadza wa kadza wa annahu kana fasiqan mu'linan faqala aina makanahu fa inna Allah ta'ala auha ilayya li ajlihi qala fa'alimu ni makanahu fadhahabu falamma ra'ahu Musa alaihi salam matruhan fil mazbalati wa akhbarahu an-nasu an su'i af'alihi naja Musa rabbahu faqala ilahi amartani bidafnihi wassalatu alaihi wa qaumuhu yashhaduna alaihi syarran fa anta a'lamu minhum bisana'i wat taqbihi fa'auhallahu ta'ala ilaihi ya Musa sadaqa qaumuhu fima hakau anhu min su'i af'alihi ghairu annahu tashfa'u ilayya inda wafatihi bi thalathati asya law sa'ala biha minni jami'ul mudhnibin min khalqi la'ataituhu fa kaifa la arhamuhu wa qad sa'ala nafsahu wa ana arhamur rahimin. Qala Musa ya Rabbi wa ma thalathatu? Qala Allah Ta'ala lima danautu. Apa ini? Lamma danat wafatuhu qala ya Rabbi anta ta'lamu minni inni kuntu artaqibul ma'asiya wa kuntu akrahul ma'siyata fi qalbi lakin ijtama'a fi thalathati khisalin hatta irtakabat al-ma'siyatu ma'a karahatil ma'siyati fi qalbi awlaha hawa nafsi
warrafiqis su'i wa iblis la'natullah alaihi wa hadhi thalathatu alqatni fil maksiyati fa innaka ta'lamu minni ma aqulu faghfirli wathaniyatu qala ya rabbi innaka ta'lamu bi anni irtakabtu al ma'asiya wa kana maqami ma'al fusqati walakin uhibbu suhbatas salihin wa zuhdahum wal maqama ma'ahum kana ahabbu ilayya minal fasiqin wa salasatu qala ilahi innaka ta'lamu minni anna as-salihina kanu ahabbu ilayya minal fasiqin hatta law istaqbalani rajulani salihun wa talihun laqaddamtu hajatas salihi ala talihi qala fi riwayati Wahb bin Munabbih qala ya rabbi law afauta wa ghafarta dhunubi yafrahu awliyauka wa anbiyauka wa yahzunu syaitanu aduwi wa aduwuka walau azabtani bidhunubi yafrahu syaitanu wa a'wanuhu wa yahzunu al-anbiya'u wal awliya'u wa inni a'lamu anna farhal awliya'i ilaika ahabu min farhi syaitan wa a'wanihi faghfirli Allahumma innaka ta'lamu minni ma aqulu farhamni wa tajawaz anni qala Allah ta'ala fa bi rahmatihi wa ghafartu lahu wa tajawaztu anhu fa inni raufur rahim khasatan liman aqra'u bidhunub liman aqarra bidzambi baina yaday wa hadha aqarra bidzambi faghfartu lahu wa tajawaztu anhu ya Musa if'al ma amartuka fa inni aghfiru bi hurmatihi liman shalla ala janazatihi wa hadara dafnuhu. Kisahnya sangat dramatis ya. Nah, bismillah, saya urai satu persatu. Ada sebuah kisah hikayah. Mohon maaf, mau minum air putih dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas cerita yang tadi, ada sebuah hikayat di zaman Nabi Musa. Seorang lelaki meninggal. Para manusia bencinya setengah mati kepada orang yang meninggal tersebut. Dan mereka benci untuk memandikannya dan menguburkannya. Sebab kefasikan orang yang meninggal itu. Kemudian orang-orang menyepak mayit orang fasik tersebut dengan kakinya sehingga terbuanglah mayit tersebut di tempat sampah. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa dan berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, telah meninggal seorang laki-laki di tempat fulan, di tempat sampah. Dan dia adalah salah satu wali dari waliku. Mereka tidak mau memandikannya dan tidak mau mengkafaninya dan tidak mau menguburkannya. Ayo pergi ke sana, urus mayit tersebut. Gitu. Kemudian Nabi Musa pergi, disuruh pergi ya sama Allah. Pergilah kamu dan mandikan dia dan kafani dia, sholati dia. Kemudian Nabi Musa datang kepada kaumnya. Dan Nabi Musa bertanya kepada kaumnya tentang mayit dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan itu. Kaumnya berkata, oh itu orang fasik itu. Sudah kami laknat itu. Saking jahatnya dia. Gitu.
Kemudian ditanya, tempatnya mana gitu. Kemudian saya kok tanya sih Nabi Musa, orang kayak gitu diurus gitu. Kemudian Nabi Musa menjelaskan bahwa saya dapat wahyu dari Allah supaya mengurusnya gitu. Kemudian mereka memberitahu tempatnya. Ketika Nabi Musa mengetahui jasad yang sudah terbujur, terbuang di tempat sampah itu, para manusia memberi kabar kepada Nabi Musa tentang perbuatan buruk orang fasik itu, sampai Nabi Musa berbisik kepada Allah, wahai Tuhan, Engkau memerintahkan aku untuk memandikannya, menyolatinya dan menguburkannya. Sementara kaumnya bersaksi bahwa orang atau mayat tersebut itu orang yang jelek. Maka engkau lebih mengetahui daripada kaum tersebut tentang pujian dan tentang kejelekan orang tersebut. Kemudian Allah mewahyukan menjawab pertanyaan Nabi Musa. Oh benar, apa yang dikatakan kaumnya itu benar tentang kejelekan sifat-sifatnya, kejelekan perilakunya. Hanya saja tasyaffa'a ilayya inda wafatihi, oh gitu. Orang yang mau meninggal itu meminta syafaat atau meminta tolong kepadaku ketika menjelang kematiannya dengan 3 hal. Yang apabila orang meminta 3 hal itu dariku, dari orang-orang yang melakukan dosa, dari seluruh makhlukku, maka saya pasti memberikannya. Maka aku pasti memberikan kepada orang yang meminta dengan 3 hal itu. Bagaimana saya tidak menyayangi orang tersebut? Waqad sa'ala nafsuhu, dan hatinya telah meminta dengan sungguh-sungguh. Dan aku adalah zat yang paling penyayang. Kemudian Nabi Musa penasaran, wahai Tuhanku, 3 hal yang diminta oleh mayit yang meninggal di kubur, di selokan di tempat sampah itu gimana? Ketika menjelang wafatnya, diceritakan oleh Allah. Dia berdoa seperti ini. Wahai Tuhanku, Engkau mengetahui dariku bahwa sesungguhnya aku adalah orang yang melakukan kemaksiatan. Dan aku ini sangat membenci kemaksiatan di dalam hatiku. Tetapi telah berkumpul 3 hal di dalam diriku sehingga aku melakukan maksiat beserta dengan membenci kemaksiatan di dalam hatiku. 3 hal yang berkumpul itu adalah 1, hawa nafsu yang mengajakku ke dalam kemaksiatan. Yang kedua, memiliki teman yang buruk. Yang ketiga, iblis laknatullah alaih. Dan 3 gerombolan ini telah jatuh di dalam diriku untuk berlaku maksiat. Dan engkau telah tahu dariku apa yang aku katakan, maka ampunilah aku. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau tahu bahwa aku melakukan kemaksiatan dan derajatku beserta dengan orang-orang fasik. Tetapi sebenarnya aku sangat mencintai kumpul dengan orang-orang soleh.
dan orang-orang yang zuhud di antara mereka, dan duduk bersama mereka. Dan duduk bersama mereka lebih aku cintai daripada aku duduk bersama orang-orang yang fasik. Dan doa yang ketiga, wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui dariku, sesungguhnya orang soleh itu lebih aku cintai daripada orang-orang yang fasik. Sampai kata ada dua orang menghadapku, yang satunya soleh, yang satunya tidak soleh, maka aku akan mendahulukan orang yang soleh, mendahulukan hajatnya orang yang soleh, mengalahkan orang yang toleh atau orang yang tidak soleh. Kemudian diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih, doanya orang tersebut seperti ini. Wahai Tuhanku, andai Engkau mengampuniku dan memaafkanku atas dosa-dosaku, maka berbahagialah para kekasih-kekasihmu dan para nabimu, dan bersedihlah setan dan juga musuh-musuhmu. Andai kata Engkau menyiksaku sebab dosa-dosaku, berbahagialah setan-setan dan bala tentaranya, dan bersedihlah para wali-wali dan para kekasih-kekasihmu. Dan aku tahu sesungguhnya kebahagiaan para wali kepadamu lebih Engkau cintai daripada kebahagiaan setan dan teman-temannya. Maka dari itu, ampunilah aku. Sesungguhnya Engkau mengetahui dariku apa yang aku katakan, maka ampunilah aku dan maafkanlah segala kesalahanku. Kemudian Allah berfirman, lalu aku mengampuninya dan menyayanginya serta memaafkannya, karena sesungguhnya aku adalah Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, khususnya kepada orang yang mengakui terhadap dosa-dosanya di depanku. Dan ini, hamba ini mengakui dosanya di depanku, lalu aku mengampuninya dan memaafkannya, wahai Musa. Maka laksanakan apa yang aku perintahkan. Sesungguhnya aku mengampuni sebab bihormatihi, sebab kehormatan dia, mengampuni siapa saja yang mau mensolati jenazah dia dan hadir di dalam pemakamannya. Subhanallah. Coba, ini juga menjadi renungan bagi kita. Bagaimana saat kita berdoa kepada Allah, hendaklah membawa hati kita untuk bersama-sama memohon atas apa yang kita minta. Saya mengajak para Facebooker untuk merenung, untuk mengintrospeksi bareng-bareng dengan bahasa Indonesia ya, sehingga mengantarkan hati kita untuk bisa sampai ke hadirat Allah seperti yang diinginkan oleh Allah, mengakui dosa-dosa kita dan memohon ampun atas dosa-dosa kita, sehingga kita menjadi bagian orang-orang yang benar-benar tulus, ikhlas memohon maaf atas segala dosa. Kiranya cukup sekian, insya Allah lain waktu kita teruskan kajiannya. Kita berdoa bareng-bareng. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami.
dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu kami, dosa keluarga kami, dosa muslimin muslimat yang masih hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba ini selalu bisa melihat kesalahan orang lain, tapi tidak mampu melihat kesalahan diri kami sendiri, ya Allah. Karena kami begitu angkuh dan sombong sehingga tidak mengakui kesalahan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon ampun atas apa yang telah kami perbuat yang berupa kesalahan dan dosa-dosa yang masih kami anggap sebuah kebenaran di hadapan-Mu, ya Allah. Berilah kami kesejukan dan kedamaian di dalam hati kami, sehingga caci maki, sumpah serapah, kebencian tidak hinggap di dalam hati kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau tahu kondisi hamba ini, ya Allah. Telah Engkau titipi hawa nafsu, telah titipi Engkau memberi musuh kami berupa setan yang mengajak kepada kemaksiatan. Maka dari itu, ya Allah, ampunilah atas kecerobohan kami dan kesalahan kami, ya Allah. Ajaklah hati kami untuk selalu mengingat-Mu, ya Allah, sehingga tidak ada benci dan dendam dalam diri kami, ya Allah, sehingga kami mencintai seluruh makhluk seperti Engkau mencintai seluruh makhluk-Mu, ya Allah. Karena Engkau adalah Zat yang paling penyayang, yang paling pemaaf. Kalau Engkau tidak menyayangi kami dan tidak memaafkan kami, kepada siapa lagi kami memohon, ya Allah? Kami telah berlaku banyak maksiat, ya Allah. Kami telah berlaku banyak kemaksiatan, kejahatan, baik lisan maupun perbuatan, ya Allah. Maka dari itu, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami, dan golongkan kami dengan orang-orang yang saleh, yang mengenal diri-Mu, ya Allah. Golongkan kami dengan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan Engkau golongkan kami dengan orang-orang yang jahat, yang menjadi musuh-musuh-Mu, yang Engkau masukkan ke dalam neraka-Mu, ya Allah. Sesungguhnya kami tidak kuasa di dalamnya, tidak kuasa berada di dalam api neraka, ya Allah. Kami hanya ingin mencintai-Mu, ya Allah, ingin mencoba taat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lapangkan hati kami untuk menerima cinta-Mu, ya Allah. Jangan Engkau sesakkan dada kami untuk membenci makhluk-makhluk-Mu, ya Allah. Karena hati kami jika sudah penuh dengan kebencian, maka di situ tidak akan ada cinta, ya Allah. Maka dari itu, isilah hati kami dengan cinta-Mu, ya Allah, sehingga tidak ada ruang dalam hati kami untuk membenci makhluk-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih udah menonton. Mudah-mudahan bisa menjadi obat hati bagi saya, khususnya bagi Facebooker, bagi audien, pemirsa semuanya. Dan selamat beraktivitas di hari ini, dan sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.